Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Apa kabar semuanya? Hari ini saya ditemani rekan saya, setia saya, Bung Roni Pangemanan. Siap. Apa kabar, Bung? Ya, agak sedikit nggak fit ya kemarin ya. Tapi saya dengar karena Harva mau datang, ya saya coba untuk minum vitamin. Vitamin kan harus datang. Saya bilang ke Marco, Marco saya mesti usahakan. Betul, begitu disebut nama Harva, waduh, ini saya mesti datang. Kalau ini saya nggak usah perkenalkan lagi. Semua penggemar sepak bola sudah tahu kan. Sering vokal sekali. Vokalis dong berarti ya? Vokalis sepak bola. Bung Haris Pardede. Bung Harpa lah ya. Ya, enak dipanggilnya. Apa kabar? Sehat juga? Baik juga, terima kasih. Dan agak macet ya kesini ya. Iya lumayan. Tapi kita bersyukur, kita lengkap hari ini. Iya. Semoga bola kita nggak macet tapi kan. Oh iya. Oke, kita langsung saja nih ke topik yang paling aktual sekarang. Iya. Walaupun belum diumumkan oleh ketum, tetapi semua orang udah tahu. Iya. Bahkan Exco pun sudah bulat suaranya, ya Bung Ropan ya. Betul. Untuk memilih satu nama pelatih nasional kita. Iya. John Hartman. Namanya tuh British sekali ya. Iya. British ya. Jadi ini pelatih kalau jadi ya berarti pelatih kedua British. Itu ketiga. Ketiga ya. Setelah Peter Witt, lalu Simon McManamy, dan juga kalau ini jadi John Hartman. John Hartman. Tapi jadi. Tinggal minggu depan sebenarnya ya. Ya, soal waktu aja diumumkan. Karena rapat Exco semalam sudah bulat. Sudah bulat memilih John Hartman dengan segala pertimbangan tentunya. Ya, segala aspek sudah dipikirkan yang matang dan akhirnya ya mengerucut ke nama John Hartman. Memang belum diumumkan, apa? Itu akan dicari momen minggu depan kayaknya secara resmi karena ketum kan masih di luar, jadi ketum katanya akan umumkan itu. Iya. John Hartman. Berarti Bung Harpa, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah jawaban yang mungkin tepat ya untuk segala problematik yang dihadapi oleh sampai saat ini mungkin pilihan itu dianggap oleh federasi bahwa ini adalah orang yang pas dalam waktu 2 tahun ini memimpin timnas. Diharapkan. Iya. Karena jawaban itu kan belum ada. Bukan nggak ada, belum ada. Nanti tentunya kita akan lihat progresnya. Persiapan nanti Maret ada FIFA Series ya. Nah, kemudian ada kalau nggak salah Juni itu masih ada satu lagi FIFA Matchday. Baru Juli itu nanti akan ada AFF. Nah itu kan kalau itu barrier pertama kan. Bukan soal menang kalah. Tapi kalau AFF sih harusnya kalau memang turunkan tim terbaik. Bung Ropan ya, selesai itu barang ya, langsung. Selesai itu. Nah itu selalu pesan saya waktu itu, kita kan banyak preferensi soal pelatih. Ada yang pengen ini, pengen itu, pengen pengen balik Sintayong dan macam-macam. Tapi siapapun nanti saya bilang mau pelatihnya nanti ditunjuk PSSI, kalau bisa usahakan AFF itu kunci. Nah ini semacam obat penenang dulu. Atau kalau main bola itu dia cedera painkillers dulu. Belum menyembuhkan memang, karena dapat pun nanti akan ada terbelah. Ada yang bilang ini kan pialanya gampang. Tapi itu piala apa? Tapi kan painkillers. Nanti baru Januari 2027 itulah nanti pembuktiannya. Piala Asia ya. Piala Asia 2027 itu Januari Februari di Saudi itu akan benar-benar sembuh nggak? Ya kan? Artinya bukan kita juara mah susah lah ya, kalau juara final pun susah. Tapi paling nggak bisa lolos grup. Ya, seperti yang lalu lah. Nah, seperti yang lalu. 16 besar. Betul. Nah, itu baru kita lihat kayaknya nih kita udah dapat pelatih yang memang oke. Jadi secara CV sih tadi sempat kita singgung sedikit shot over, ya kelihatannya sih aman-aman aja, plus minus lah. Setuju nggak setuju ada tuh wajar. Tapi tidak ada yang terlalu red flag. Ya kalau saya sedikit boleh bandingkan, menurut saya ini kan kata Bung Boy saya vokal kan. Pelatih yang sebelumnya ini banyak red flag-nya nih. Sejarahnya kita jujur aja bilang. Dan itu akan menjadi beban dia dan tim kan. Nah sekarang ini tidak terlalu ada red flag. Tapi pembuktiannya nanti jawabannya kita tunggu di setahun ke depan lah. Kita akan lihat seperti apa nanti dia sentuhannya bisa mengubah Garuda kita. Iya. Bung Ropan, ini kan juga menarik bahwa ini proses ada semacam wawancara khusus dari Exco. Mungkin 1 atau 2 orang Exco yang bertemu dengan John Hartman kan. Jadi objektif ini. Bukan subjektif seseorang, tapi ini objektif. Iya. Jadi yang waktu ke sana ke Inggris itu ada Alexander Swears yang Dirtek. Kemudian ada Exco 2, Pak Andre Irawan sama Muhammad. Kemudian di sana bergabung di Eropa itu dan Belanda itu Jordi Cruijff sebagai penasihat teknik. Wow. Mereka ke sana ke Inggris dan mewawancarai sekitar 2,5 jam. Ada 5 pelatih kan yang sudah di sana diundang untuk ke sana. Ya termasuk dengan Heimer Hallgrimsson,
asal Islandia yang menangani tim Irlandia. Dua lagi dari Spanyol, bukan Jesus Casas. Kita dapat ini itu Felix Sanchez. Felix Sanchez. Kemudian satu lagi Oscar Garcia yang pernah menangani klub yang di Guadalajara terakhir ya. Jadi itu yang, tapi mereka tidak mungkin bertemu ya sana. Jadi cuma dua ini yang di interview. Sehingga dua ini yang dibawa dalam rapat Exco kemarin. Gitu. Dan tiga. John Hartman sama Giovanni. Sesuai dengan gosip yang kita dengar ya. Jadi Giovanni. Karena Oscar Garcia nggak bisa, Heimar juga nggak bisa dengan Felix Sanchez. Nah, muncullah pelatih ini yang pernah menangani tim nasional Kanada. Karena ya mungkin dari segi kontrak mungkin ya, gaji mungkin agak lebih oke lah. Itu pertimbangannya. Pertimbangannya masuk di situ. Pasti. Kemudian kan sudah ada clue dari Pak Henry kemarin di jumpa pers bahwa ini pelatih yang mereka bidik itu adalah sudah pernah menangani tim nasional. Kalau tim nasional, Giovanni nggak pernah. Sudah pasti satu-satunya itu adalah John Hartman yang pernah menangani. Dan oke juga dia karena dia pernah menangani tim U23 kan. Jadi itu cocok. Kebetulan tim U23 kita kan lagi kosong. Kemarin terakhir dengan Indra Safri diberhentikan. Jadi bisa merangkap dia? Jadi dia satu paket, bukan bisa merangkap lagi. Memang satu paket. Jadi dia akan menangani tim U23, kemudian dia akan menangani tim senior. Jadi kalau bisa milih sama seperti STY dulu lah. Bagaimana sampai U20 ya? Iya, STY mulai dari U20 persiapan yang gagal Piala Dunia itu kan kita. Kemudian U23 kan berhasil masuk 4 besar Piala Asia itu kan. Ya hampir Olimpiade. Nah itu yang akan dibidik juga oleh John Hartman saat ini. Sama seperti dengan di kejuaraan. Saya pikir yang paling utama lah yang Pak bilang tadi di Piala Asia itu di Arab ya, di antara Januari Februari itu. Karena kita kan masuk 16 besar, kalah lawan Australia, di Qatar, dan sebelumnya itu zaman STY juga kan. Tapi padahal waktu itu kan belum selengkap sekarang. Pemain-pemain belum ada Jai semua kan, Calvin Verdong semua. Nah sekarang kalau sudah ada harus bisa melebihi dong. Memang targetnya dengan pelatih baru ini, John Hartman, itu paling tidak bisa menyamai apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Minimal ya. Minimal, lolos dari fase grup, kemudian kita masuk ke 16 besar. Syukur-syukur bisa ke 8 besar Om Boy. Kalau saya pikir sih harusnya 8 besar. Harusnya, karena materi kan. Materi jauh lebih bagus. Dan kalau kita ingat di Piala Asia terakhir, satu grup kita itu kan sangar-sangar juga ya. Irak, Jepang. Itu kan. Kalau kita. Kecuali Vietnam ya. Ya, Vietnam pun kita sebelumnya kan nggak ada sejarah menang itu. Udah berapa belas tahun. Gitu. Jadi sekarang dengan materi yang lebih bagus. Nah, dan kemudian grupnya nanti mudah-mudahan nggak terlalu berat. Harapannya itu kita bukan hanya bisa lolos grup, tapi bisa sampai 8 besar. Kalau kita lihat CV dia yang berhasil membawa Kanada. 2018 dia mulai melatih Kanada, 2022 masuk dalam 4 tahun. Tapi bukan berarti bisa copy paste loh. Apa yang terjadi di Kanada? Critical thinkingnya memang bisa terjadi di kita. Betul. Memang ya kita kan menganalisa bukan menjudge ya. Menganalisa berdasarkan CV-nya kira-kira seperti apa nanti di sana. Kalau dari prototipe dia di Kanada sebenarnya oke. Dalam arti Kanada itu dibangun saat itu dari puing-puing. Mereka sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Kemudian dia bangkitkan, makanya kan itu sebenarnya nggak sebentar, nggak lama juga. 2018, 19, 20, 21 mereka tahu mereka lolos gitu. Jadi sedang lah waktunya lumayan bagus. Tapi memang betul yang ditangani itu adalah Kanada. Yang profilnya berbeda. Nah tentu disinilah kecerdikan atau fungsi dari direktur teknik kita lihat. Karena ketika awal ngasih spek ke Zwiers, itu Zwiers yang menyortir ya Bung Ropan ya. Jadi kayak kita mau bangun rumah, kita mau bangun ukurannya segini, budgetnya segini. Nah dia sajikan tuh 5 nama tadi. Nah 5 nama itu kan kembali ke soal budget, availability, dan lain-lain. Nah pasti udah ada harusnya aspek-aspek teknis yang dipertimbangkan oleh Zwiers sebagai orang yang sangat paham soal teknis. Nah kembali final say-nya memang tetap PSSI. Jadi kalau kita lihat sepintas memang ada tantangan di sana. Tapi again kita akan lihat nih seberapa jago atau hebat katakanlah racikan dari John Hartman ini untuk bisa beradaptasi di bukan hanya sepak bola Asia loh, tapi Asia Tenggara yang sangat spesifik bernama Indonesia. Material mungkin agak jauh beda ya. Kanada kan lebih banyak juga bermain di Villarreal ada, Bu. Di Besiktas ada. Di Porto ada. Di Bayern Munchen juga ada Alfonso Davies juga ada. Itu material yang dimiliki oleh John Hartman pada waktu itu. Dalam waktu 4 tahun mereka berhasil. Dan orang kan nggak mengenal selama Kanada itu apa ketika dia masuk di 2018. 2022. Kemudian dia masuk 2018 dia masuk pertama kan. Masuk di 2022 kan lolos ke Piala Dunia. Walaupun mereka kalah tuh, tapi mereka kan di grup yang berat.
Maroko, Kroasia, Belgia. Itu tahun Maroko tuh susah payah menang sama mereka 2-1 cuma. Iya. Tapi Maroko tembus ke semifinal. Iya. Kemudian Kroasia di grup itu mereka kan blunder dari kiper itu, iya. Bung. Jadi mereka Borjan kiper mereka. Jadi mereka punya 2 tim yang kuat di grup itu yang semua melangkah jauh tuh, termasuk Kroasia kan di Piala Dunia bisa melangkah jauh. Tapi kalau kita kembali dengan materi apa yang dimiliki oleh John Herdman dan sekarang dia menangani tim Indonesia, saya pikir mirip, karena kita kan banyak pemain-pemain diaspora yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang bermain di luar, dan Jai Isyas itu kan di Serie A nggak main-main. Iya, papan tengah sekarang. Iya. Emil Audero papan tengah juga. Emil Audero. Jadi Verdong di Lille. Kemudian Kevin Dix di Mönchengladbach. Papan tengah juga. Iya, jadi seksi juga materinya. Ada Martin Pass. Jadi bagus ya kalau dia bisa menangani. Jadi ujian dia sebenarnya, panggung dia itu terjadi di FIFA Series. Ya, ketika diumumkan salah satu juga masuk buat dia bahwa dia mungkin akan lebih lama di Indonesia. Tidak seperti sebelumnya, yang bahkan pulang dari Arab langsung kabur, ya kan? Tidak ada ucapan apalah, minta maaf dan segala macam yang disesalkan macam orang. Nah, sekarang dia akan diminta John Herdman ini tuh untuk lebih lama, dan dia menyanggupi itu untuk lebih lama di sini. Pegang U23 dia sanggup. Jadi untuk itu bagus lah buat dia. Bung Harpa sampai dia katanya kalau menolak Jamaika, menolak Honduras, fokus ke Indonesia. Saya pikir ini kita perlu tahu nih ya, apa penyebabnya. Kita nggak tahu dari Exco, belum ada bocoran, mungkin dari Ketum minggu depan. Tapi paling tidak dia menolak Jamaika yang masih berpeluang lolos. Ya kita fair-fairan aja ya, menolak ini kan kita nggak tahu alasannya. Kayaknya bukan duit deh. Ya artinya bisa aja masalah mungkin tawaran kita lebih besar, kita nggak ada yang tahu. Tapi itu normal aja. Saya selalu menempatkan diri kita ke kita. Pekerjaan ada 2, oke. Mirip-mirip, ini lebih gede. Dia terima itu normal, profesional. Dan kedua, peluang kita pun lolos Piala Dunia juga bukan yang nggak ada. Kita kemarin hampir lolos ke Piala Dunia, jadi tim ini punya peluang juga. Kecuali memang tim ini tim antah berantah seperti let's say American Samoa. Dia terima ketimbang misalnya Jamaika, itu pasti faktor duit. Nah kalau ini can be anything pertimbangannya. Tapi yang pasti prosesnya seperti yang di bridging Bung Boy awal tadi katakan, sudah seperti yang sebelum-sebelumnya lagi ketika memilih Sintayong instead Luis Mia. Prosesnya kurang lebih sudah seperti itu. Berbeda dari pemilihan Patrick Kluivert dan ketika memecat Sintayong itu kan agak one man show. Ini agak berbeda. Jadi mudah-mudahan dengan pemilihan yang lebih bagus, kolektif kolegial, mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Oke. Kita break dulu Bung Ropan. Setelah itu saya mau tanya ke Anda. Kita kembali setelah pariwara berikut. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Sebelum kita berdiskusi, Bung Harpa dan Bung Ropan, kita dengar dulu nih pernyataan Exco terkait soal John Herdman. Saksikan. Saat itu memang kita melakukan interview, tujuannya adalah untuk menggali kesiapan calon-calon pelatih itu untuk bersedia atau tidak call out di timnas Indonesia. Artinya pesan dari Pak Ketum dan Pak Margi bahwa target kita nggak main-main, kita akan berusaha untuk lolos di 2030, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkompeten dan mempunyai jejak karir pelatihannya yang bagus, dan juga yang penting adalah well prepared. Artinya kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia, betul-betul semua pikirannya tercurahkan pada timnas Indonesia, karena kami tidak mau terjadi kejadian yang terulang lagi yang kurang baik seperti ini. Jadi berpengalaman, sebelumnya kami juga di pada Sintayong juga melakukan interview juga Pak Tomatia, dan zaman dulu kita melakukan interview dan alhamdulillah hasilnya juga bagus, karena kita tahu isi kepala daripada pelatih tersebut. Untuk itu kita akan evaluasi dengan kegagalan kita kemarin di round 4, jadi kita akan berkumpul evaluasi untuk melakukan bagaimana perekrutan pelatih yang baik. Akhirnya diputuskanlah bahwa PSSI akan melakukan interview. Oleh karena itu di sana juga kami melaksanakan interview betul-betul cuma hanya berempat, tapi memang Pak Ketua Umum ada di sana,
Jadi kami dipersilakan oleh Pak Ketum untuk melakukan interview dulu. Setelah selesai interview kira 1,5 jam, 2 jam satu pelatih itu, lalu mereka akan saya akan laporkan pada Pak Ketum hasilnya, dan kami laporkan Pak Ketum hasilnya. Setelah itu Pak Ketum akan bertemu dengan calon pelatih tersebut. Jadi seperti saya sebutkan tadi harus all out di sini, artinya apa? Waktu mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Artinya mudah-mudahan itu bisa ketemu, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman yang bagus di negara dan meloloskan negara dunia, dan juga bersedia untuk tinggal di Indonesia lebih lama. Dan kalau perlu dia pindah dengan keluarganya ke Indonesia supaya mereka lebih fokus. Oke, Bung Ropan, kata kuncinya tadi memberikan seluruh waktu dan pikirannya di timnas, ya kan? Dan juga tinggal bersama banyak ada di Indonesia untuk memperhatikan timnas dan juga liga-liga yang bergulir di Indonesia. Ya, dan itu menjadi satu kesepakatan bersama sebenarnya ketika dalam wawancara juga sudah dilakukan. Dan dia menyetujui bahwa dia akan lebih lama tinggal di Indonesia, bahkan sudah dilaksanakan tadi keluarga akan diangkut semua untuk bersama-sama ada di sini, dan dia punya kesempatan untuk berkeliling, hadir di setiap stadion karena untuk bisa melihat juga pemain-pemain yang berada di Liga Super. Itu penting juga buat dia, dan menjadi tantangan seperti Harpa sudah bilang tadi ya, di AFF juga selain ada FIFA Series ya, bagaimana kita bisa menjadi juara, terlepas orang mau bilang itu piala apapun, tapi kan kita belum pernah menjadi juara di sana. Selain 6 kali runner up. Nah, ketika dia datang, kesempatan itu ada karena Tom Hayes sudah ada di sini. Liliano Reinders ada di sini. Nanti Joe Pelupesi menyusul. Ya, akan ada di sini. Sandy Walsh itu ada main di Thailand. Ya, kemudian Sain Patinama. Ada Jordi Amat. Jadi, kalau melihat dengan komposisi seperti ini untuk juara di AFF itu terbuka. Sangat terbuka sekali buat kita untuk dengan John Hartman ini. Tapi tentunya orang akan melihat dengan menguji dia di bulan Maret April itu di FIFA Series. Boy, yang bisa kita akan lihat bagaimana racikan dia. Dan kalau melihat saya pikir ya, dia punya banyak opsi yang dia bisa bermain dengan taktik strategi dia. Opsinya itu banyak. Bisa bermain dengan 3 back seperti ala STY sebelumnya. Karena dengan Kanada kemarin di Piala Dunia dia bermain dengan 3 dan 4. Iya, dia suka berubah. 3 dan 4. Main dengan Belgia 3, kemudian bermain dengan Kroasia berubah 4, nanti 3 lagi dengan Maroko. Jadi itu bagus kalau saya bisa melihat. Ada beberapa pola yang dia bisa ambil. Jadi saya pikir, dan ada lagi Boy, dengan kita bisa mendapatkan John Hartman ini. Dia diminta untuk meng-hire 1 pelatih atau 2 pelatih orang Indonesia. Ya, seperti Alfred Riedel dulu bersama dengan Widodo Ceputra, masih ingat? Kemudian Luis Mia dengan Bima Sakti. Ya, dan terakhir STY dengan Nova. Nah, sekarang siapa? Mungkin apakah Kurus? Ya, Kurniawan, kan masih banyak tuh. Ya, yang kita bisa lihat. Jadi itu yang menjadi kesepakatan, dan dia mau bahwa asisten itu bisa dengan orang pelatih. Saya harus bersikap skeptis ini. Iya, harus begitu. Supaya keluar semua sari-sarinya. Ya, saya harus skeptis ya. Mendengar tadi penjelasan dari Bung Ropan macam. Tentunya ya ujian pertamanya adalah ketika dia, apa sih tugas utama sekarang dengan keadaan timnas kita yang kita harus jujur terpuruk 3 turnamen tahun ini kita hancur. Saya pikir yang dikurangi adalah berbicara dan ditambah bekerja. Itu yang perlu dilakukan, karena biarlah nanti teracikan dia bulan Maret, Juni, Juli itu berbicara. Ya, kurangi gimmick-gimmick, karena kadang-kadang itu kontraproduktif. Ini belajar, karena gini, kalau kita lihat pemilihan pelatih saat ini speknya ini benar-benar bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Soal tempat tinggal, mereka menekankan untuk di sini. Interview positif sekali itu. Soal interview juga, kemudian soal pemilihan juga kolektif kolegial, dan dari aspek taktikal juga tadi kan supaya menganyam dengan apa yang dikatakan Bung Ropan, dia ini suka variatif tiap pertandingan yang saya baca ya, Bung Ropan ya. Sesuai dengan lawan. Iya, beda dengan yang sebelumnya, terutama dengan STY. STY di rigid kan dengan 3 back, lalu counter press kalau memang lawannya kuat. Kalau dia tuh suka berubah-ubah kayak Pep Guardiola. Nah, ini skeptisme juga ada di sini. Artinya critical thinking-nya adalah bagaimana kemudian dia bisa menerapkan, kalau memang dia melakukan seperti yang dilakukan dulu di Kanada, di Indonesia juga di timnas, itu bisa berjalan karena waktu ini nggak banyak tim nasional ketemu. Bulan Maret ini paling ketemu mungkin 3-4 hari, ya kan, backbone-nya kecuali Liga Indonesia gitu.
kemudian nanti Juni-Juli udah persiapan menuju AFF. Ini kan nggak banyak waktunya, sementara dengan satu pola aja pelatih butuh waktu. Sekali lagi berkali-kali saya mengatakan, kalau klub mungkin dia bisa tiap hari bermain. Berlatih ini kan enggak. Nah ini taktik ini. Nah ini kembali lagi ke pelatih ini. Apakah kemudian dia pikir, oh kayaknya nih kalau untuk Indonesia nggak bisa selalu improvisasi. Dia kemudian pakai yang rigid, ini bisa juga. Jadi sekali lagi nggak usah banyak gimmick-gimmick, kerja, mapping, kemudian nanti Maret orang akan ngintip. Orang pasti ngintip ini. Ngelihat, oh oke, bagus juga ya, ada harapan. Kalau istilah saya tuh main Daytona di checkpoint 1 lolos. Nah nanti semakin tumbuh harapan itu, orang lama-lama akan mulai, oh ya, oke, let's do it with this one guy. I think we have hope with him gitu. Itu yang menurut saya akan dilakukan. Jadi daripada nanti ngoceh ini tim kelihatan terbaik lah, apalah segala macam itu, malah membuat mereka akan terbeban. Kemudian akan nanti terjadi debat kusir. Jadi normal-normal aja presentasi. Kalau presentasi tadi juga seperti yang Bung Ropan katakan, ada satu bagian yang sangat positif yang juga berlawanan dengan sebelumnya, meng-hire pelatih lokal. Zaman Patrick Kluivert setahu saya nggak ada ya. Sempat ada audisi, terakhir sempat Zulkifli Syukur hampir gimmick aja. Itu yang saya katakan, udahlah kerja apa adanya aja, nggak masalah. Kita diskusi nih fans biasa aja, mungkin nggak apa-apa, biarin. Tapi nanti mereka tuh udahlah komentar-komentar yang nggak perlu itu nggak usah. Mereka kerja, mereka membuktikan, udah itu. Bung Ropan, backbone tetap pemain, maaf, kita harus sebut pemain naturalisasi. Iya, betul. Mau nggak mau, punya waktu cuma 5 tahun untuk target 2030. Ya, itu one last shot kita itu mungkin. Karena ada 4 tahun. Itu pun pemain intinya, backbone-nya adalah pemain yang bermain di berbagai negara, Amerika, di Eropa. Jadi memang mau tidak mau, John Herdman tinggal mempersatukan pemain-pemain yang sudah ada ini. Oh iya dong. Pasti kan dia datang ini, dia akan menganalisis semua pertandingan-pertandingan kita. Di kualifikasi atau di pra-Piala Dunia. Tanpa mengucilkan potensi pemain-pemain lokal ya. Oh iya, dan pasti kan dia tahu semua siapa yang bermain di luar. Itu kan tugas utama dia kan, dia akan melihat semua dan pasti dia akan panggil semua itu. Makanya kalau dia datang di sini untuk lebih lama, saya pikir saya setuju. Dan dia bisa melihat pemain-pemain itu yang ada di sini. Bukan saja, kita kan masih punya Rizky Ridho bermain di Persija, ada Mark Klok, masih ada Egy, Sayuri bersaudara, banyak lah. Dan Nadeo yang ada di sana kan. Tapi kan masih banyak juga yang misalnya ada Malis. Atau Sadil bisa masuk lagi. Septian Bagaskara, Bekam Putra mungkin. Bekam kan masih udah main. Jadi banyak pemain-pemain juga yang harus di-hire, dia akan lihat. Karena dia bukan hanya melihat bahwa ini di FIFA Series juga. Kedepannya juga kan ada AFF juga. Ada Piala Asia juga. Jadi banyak tugas-tugas dia selain menaikkan peringkat lagi. Untuk tim nasional kita kan. Dari 1-2-2 bagaimana bisa kembali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI atau Ketua Umum. Bahwa harus menembus 100 besar di peringkat FIFA kan. Ya itu kan pasti tujuan utama. Berarti memang dari FIFA Matchday kita harus yang tadinya kita turun nih 2-3 peringkat kemarin. Karena kalau dihitung dari Maret sampai bulan November itu kan ada 10 pertandingan di FIFA Matchday. Apalagi kalau ditambah dengan FIFA Series kan akan banyak. Itu kesempatan untuk bisa menaik kita. Dan sekarang kalau kita lihat di yang info terakhir bahwa dengan Malaysia kena hukuman, Malaysia akan turun jauh ke bawah kita bisa di 1-2-1. Malaysia kan kena hukuman kemarin. Beberapa 3 pertandingan mereka tuh digagalkan, dihilangkan. Nah, itu berpengaruh juga, Boy. Kita break lagi, Bung Ropan, Bung Harpa. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, kita masih di Sportcast Nusantara TV. Tertarik saya dengan satu paket tadi dengan U23. Karena ini berat banget ini. Kalau target yang dibebankan kepada John ini untuk 2030, lalu ada beban U23. Berat ini, Bung. Pertama mungkin 2030 ini akan menjadi pelor terakhir kita nih untuk lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena proyek naturalisasi ini kan seperti bahan tambang yang sudah kita tambang mungkin 80%. Karena pemain-pemain naturalisasi mungkin udah nggak terlalu banyak lagi, dan generasi ketiga udah memasuki generasi keempat udah nggak bisa dinaturalisasi. Jadi harus dimanfaatkan dengan betul nih. Nah terkait tadi dia menangani usia U23, sebenarnya ini kan sudah pernah prototipenya di Sintayong, bahkan sampai U20. Dan semangatnya saat itu adalah kompromi untuk mematangkan bahan mentah yang ada. Jadi
paling nggak dia dari mulai umur 18, 19, kan berarti U20 ya. Paling nggak skill-skill dasarnya nggak lari-lari banget lah. Sehingga nanti ketika dia naik ke U23, naik ke senior, udah gampang untuk dimasukkan dalam sebuah strategi. Semangatnya itu. Jadi itu udah pernah dilakukan dan menurut saya malah bagus. Sehingga nanti contoh, dia membutuhkan pemain yang bisa crossing bagus misalnya. Nah, dari mulai umur 21 sudah dibiasakan, sudah dikasih tahu kamu begini. Itu tujuannya setahu saya. Gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah dan untuk nanti 2030 ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan hati-hati. Jadi itu sekali lagi AFF dan Piala Asia ini akan menjadi modal mentality. Kalau ini kita bisa melewati dengan baik rintangan pertama dan kedua, maka kita akan bisa lihat dari situ, oh kayaknya nih kita menatap 2030 dengan penuh optimis atau tidak. Seperti itu. Bung Ropan, ya. Saya membayangkan bagaimana John Hartman nonton 2 pertandingan kita melawan Filipina dan juga melawan Myanmar kemarin. Apa yang ada di kepala dia melihat U23 yang kita anggap sebagai, Pak Marji bilang, the best team, persiapannya luar biasa, materinya bagus. Iya, kalau bisa melihat saya bilang iya ya, kalau bisa dikatakan bahwa semua kita punya lah. Kalau 2 tahun sebelumnya di Kamboja kita dapat medali emas itu dengan materi tidak ada pemain naturalisasi. Sekarang kan sudah ada ketambahan, bahkan ada Ivar Jenner yang masuk, kan? Ada Mauro Silstra, ada Dion Marks yang masuk. Kalau bisa dikatakan pemain naturalisasi ada 5. Termasuk dengan Rafael Struijk kan, dan Jens Raven ada di depan. Jadi memang kalau dikatakan mewah ya ini udah bagus, Boy. Jadi makanya kalau manajer bilang itu dia yakin ya benar. Cuma tapi kan dia bingung lurus dengan hasil. Betul. Tapi kalau menurut saya justru ini situasi yang menguntungkan buat dia, Bung. Karena tadi seperti yang Bung Ropan katakan, materinya seharusnya kita tahu ini bagus. Bahkan mungkin lebih bagus dari yang sebelumnya, Bung Ropan ya. Nah, tapi mereka atau Coach Indra Safri gagal memaksimalkan. Artinya ada peluang di situ. Kecuali bahannya, mohon maaf, nggak bagus. Nggak bagus. Ya memang bukan salah pelatihnya. Nah, disitulah kita melihat bahan yang sama dengan koki yang berbeda, bisa berbeda. Yes. Ya pasti akan begitu. Ya. Dan begini, waktu kita ambil contoh, ketika STY membawa tim U23 Ivar Jenner dan kawan-kawan tembus sampai ke 4 besar dan kita mengalahkan Korea di tengah kan, itu materi pemain yang bagus yang kemudian dimaksimalkan dan dipakai di tim senior kan. Rata-rata Maurice Kirido di situ, Mowitan, Marcelino kan, Hapner semua, Nathan Cho kan itu bagus semua, Boy. Nah ini mungkin akan coba dilakukan oleh John Hartman karena juga dia kan bukan ujuk-ujuk dia baru pertama kali menangani U23. Dia sudah melakukan itu dikenal dengan U23. Jadi sekarang tugas dia bisa melihat ini karena dari U23 itu berkesinambungan untuk masuk ke tim senior. Jadi dia polisi situ untuk masuk. Karena kita kan kemarin kan agak gimana ya, kita masuk 4 besar, hampir lolos Olimpiade. Tapi kemudian di kualifikasi kita nggak lolos. Kan jauh sekali. Kualifikasi Piala Asia U23. Iya, dan materinya sebenarnya masih ada beberapa yang jebolan dari 4 besar itu. 4 besar itu. Nah itu yang coba sekarang bagaimana PSSI untuk satu paket aja dia ditangani oleh John Hartman. Ada kemungkinan juga bahwa materi Patrick Kluivert ini juga bisa dirombak oleh John Hartman. Oh pas bisa. Ya logikanya left right doesn't work. Tidak tertutup juga naturalisasi juga diganti misalnya, iya kan? Oleh pemain yang baru mungkin karena lihat usia dan sebagainya itu. Iya kalau kita lihat kan secara natural saat ini mungkin masih bisa skuad yang sama ya secara usia, tapi kan nanti ketika menuju Piala Dunia kan 2 tahun 3 tahun lagi. Ya mungkin kalau kayak Jordi Amat mungkin udah selesai. Tom Hai mungkin juga udah selesai Pelupesi. Nah, tapi kan tiga orang aja kan, dan dari 3 orang ini sebenarnya yang paling agak kita sayangkan 2 lah, Tom Hai dan Joe Pelupesi. Kalau memang masih nggak, memang mereka udah selesai ya. Kalau Tom Hai mesti mungkin 50-50 kali. Kita lihat bagaimana dia menjaga kebugarannya. Tapi yang lain kan sebenarnya usianya usia prime juga. Jahit Ses, kemudian mungkin Emil Laudero, kiper kan masih aman lah, 30 aman. Terus Justin Hapner, Ivar Jenner ini kan masih muda-muda juga ya. Mungkin Verdong di usia 30-an awal juga masih bisa. Makanya saya bilang untuk tim yang dihuni oleh pemain naturalisasi, mungkin 2030 ini akan menjadi one last shot kita. Gitu. Untuk membuat kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena ini penting sekali. Sekali kita bisa melakukan itu secara mental, secara psikologi, kalau bahasanya Pep saya ingat, it's more comfortable to win more trophy when you get the first. Itu penting. Jadi bukan berarti abis itu kita kemudian leha-leha, enggak. Secara mental kita akan lebih percaya diri dan jangan lupa untuk juga grassroots kita. Jangan, karena tadi itu diaspora lama-lama reservoirnya habis juga. Nah, kita harus kembali ke laptop untuk mengandalkan pemain lokal.
Ya makanya kan tugas dia itu kan bagaimana menangani tim U23 itu ya yang kita bilang mempersiapkan tim ini untuk yang tua-tua di senior itu termasuk Jordi kan semua biar mereka matang di sini untuk dipakai di tim senior, boy. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada penambahan kita nggak tahu. Iya, mungkin 1, 2, 3 masih ada. Untuk ke depan, apalagi kalau kita punya harapan untuk bisa lolos. Nah, satu masalah yang saya lihat di sini yang bisa dihadapi oleh John Hartman adalah begini, masa kepengurusan PSSI itu kan sampai 2027. Setelah itu kalau udah ketua baru, apakah John Hartman ini akan terus bertahan? Kalau menurut saya Bung Ropan ya, kalau memang dia sudah on the track, kalau dia bagus, betul. Makanya ujiannya adalah bulan Maret ini. Makanya orang banyak bilang 1-2 tahun ini sampai pengurusan selesai. Makanya dibilang kalau nanti bagus jangan diganti ya. Iya. Cuma kan kalau pengurus baru, Bapak tahu sendiri kan seleranya kan beda juga, kita nggak tahu. Tapi kalau dia bagus pasti akan netizen semua akan mempertahankan. Kalau mereka ya lumayan setengah-setengah pinter sih harusnya kalau dia udah deliver masyarakat seneng, ngapain diganti seharusnya? Udah nggak usah FIFA Series Oke, menang. Misalnya AFF juara kita menang. AFF, ya kan? Piala Asia lolos 8 besar. Piala Asia udah nggak ada alasan. Malah enak dia tinggal ngambil keputusan populis kan itu. Malah siapapun ketua bisa melanjutkan itu kan. Iya, malah dapat tambah sebenarnya. Gitu. Yang penting Om Boy, Exco ini bersatu kompak. Emang nggak bersatu sebelum ini? Oh, sebelum-sebelumnya kan kita tahu bersama kan. Tapi semenjak kemarin saya lihat udah ada dinamika sebelumnya. Iya, dinamika kan. Tapi ketika mereka semua bulat untuk menentukan John Hartman itu top. Top ya. Iya kan? Bagus. Itu itu yang harus dijaga. Bisa menyelesaikan 2 tahun ke depan ini dengan baik, dengan smooth. Jadi enak. Itu harus punya juru bicara juga apakah speaker ya. Biar tidak terlalu satu orang kan. Komunikasi mesti lancar. Oh iya betul. Karena dia itu kayak seperti kemasan ya. Iya. Mungkin substansinya bagus, tapi kalau kemasannya komunikasinya PR-nya kurang bagus, kadang-kadang ini jadi kacau nih. Jangan semua orang bicara. Iya. Tunjuklah yang memang bisa mewakili dan punya kemampuan public speaking bagus, ini penting. Misalnya Om Boy yang ditunjuk misalnya. Siapa tahu kita kan? Doakan. Didengar di sini tiba-tiba Om Boy yang nah itu tampil ke depan kan 1 orang, hanya satu ini kita kan tetap skeptis. Kita tetap skeptis. Satu pintu. Gitu untuk bicara keluar. Bung Ropan dan juga Bung Harpa. Tapi kita kehilangan Pak Marji ya sebagai manajer tim. Sebagai manajer kita. Tapi Pak Marji tetap ada di hati dong. Walaupun ini Pak Marji tetap dekat dengan anak-anak. Pak Marji ingin fokus. Oh gitu. Beliau ingin biar nggak terlalu dan dia punya rasa tanggung jawab, Boy. Memang berat. Iya. Pegang manajer tim nasional. Dengan BTN kan? Tidak hanya 1 ya. Ada 3. Lalu BTN yang complicated seperti begitu. Saya pikir impossible seorang manajer juga. Makanya Pak Marji memilih itu. Dia mendingan 1 kasih ke yang lain, dia lebih fokus. Tetapi kan dia bertanggung jawab begitu selesai gagal dia mundur. Dia mundur itu kan paling enak, gitu kan? Ada tanggung jawab buat dia. Sebenarnya kalau saya sih agak menyayangkan ya dalam arti secara personal saya lihat beliau. Ingin Pak Marji terus. Iya, kalau saya jujur pengen dia, tapi kan ya nggak apa-apa, itu kan keputusan beliau, mungkin ada pertimbangannya. Tapi beliau ini orang yang berapa kali saya waktu di Saudi, kita lagi di tempat latihan itu saya ngintip, dia lagi deketin. Verdong waktu itu lagi cedera, nah dia diajak ngomong. Gesturnya ya walaupun saya nggak tahu dia ngomong apa ya, kelihatan dari gesturnya. Bahkan kita juga media sempat kesulitan juga beliau bantu. Orangnya pokoknya oke lah, kita bisa lihat. Dan ketika ada dinamika organisasi pun dia tidak banyak mengeluarkan statement yang kontroversi gitu. Tapi benar apa yang dikatakan Bung Ropan, mungkin dia pengen lebih fokus di area tertentu yang kita hargai juga, dan mudah-mudahan difokus dimanapun yang dia pilih itu dia bisa berikan yang terbaik. Tapi dia tetap akan bersama dengan anak-anak terus, mensupport anak-anak. Iya, itu kan nggak pernah putus. Iya, nggak pernah putus. Dengan di BTN kan berarti dia benar-benar memikirkan komunikasi dengan Hartman dong. Iya, pasti. Hampir setiap minggu akan terjadi komunikasi di situ. Makanya dia tetap akan dekat. Dan Jai pasti akan dekat terus, karena ketua BTN kan. Dan direktur teknik juga, karena pasti juga harus ngobrol, berdebat juga nanti dengan pelatih kan, gitu. Jadi ya benar yang tadi Bung Ropan katakan, organisasi ini harus kembali kompak lagi nih, kalau memang mau biduk ini berjalan lagi dengan baik. Iya. Biar enak lah Boy, sampai di 2027 dibawa dengan bagus. Dan sepertinya akan baik-baik saja. Dengan penentuan John Hartman, saya pikir mantap sudah. Ya kan? Kembali lagi ke timnas senior tadi. Tadi Bung Ropan 3-4-3, 4 back segala macam. Itu secara teknis tipikal pelatih Inggris lah ya. Ini kan British banget ini. Oh ya. Apa yang Anda bayangkan seorang pelatih Inggris? Beda dengan Simon, beda dengan Peter Witt. Seorang John Hartman. Iya, ya kita hanya bisa lihat
CV-nya secara umum ya. Iya. Dia ini orang yang ya tipikal pelatih British. Saya lihat CV-nya dia lulusan dari Northumbria, Durham, dan ketika dia masih dulu kuliah dia juga ngelatih juga. Jadi ini basisnya ini kayak apa ya, pelatih-pelatih yang berbasiskan empirisme gitu. Jadi football science lah. Usianya juga kalau nggak salah 50 tahun. 50 Jadi tahun. dibilang muda banget juga enggak, tapi dibilang udah lewat masanya juga enggak. Jadi kita berharap pelatih yang usianya seperti ini dia masih bisa adapt dengan kekinian, tapi juga pengalamannya sudah segudang. Yang seperti tadi udah dikatakan, dia berhasil membawa Kanada putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Kemudian gaya adaptasinya juga dalam hal formasi juga sangat dinamis. Nah ini ya kita harapkan bisa menyesuaikan juga ya dengan para pemain kita yang banyak bermain di Eropa. Saya rasa mereka seperti Calvin Verdong misalnya di Lille, setahu saya dia pakai 4 back, ya kan? Tapi bisa juga bermain sebagai left back dalam formasi 3. Pernah juga bermain sebagai CB kiri, pernah juga sebagai DM saat menghadapi Libanon gitu. Jadi kalau pemain yang diaspora sih kayaknya nggak ada isu ya. Mereka sudah terbiasa dengan beberapa pola. Tapi justru pemain lokal ini, makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Hendry, bahwa pelatih ini harus ada di sini. Satu sebagai simbol juga, di markas ini ada jenderalnya, dan yang kedua pemain lokal ini kan yang lebih harus diperhatikan. Plus dia adalah U23. Artinya ada pemain yang mulai muncul yang harus dia kawal supaya bisa nanti menjadi regenerasi. Di tim Kanada saya lihat ketika saya preview tim Kanada, Bung Ropan, ada pemain muda namanya Tajon Buchanan. Di tengah, gelandang. Iya, gelandang, bekas pemain Inter juga. Dan ini membuktikan bahwa dia berani memasang pertandingan yang krusial, pemain muda yang udah matang, pemain muda yang punya potensi. Saya pikir dia akan juga pasti dia akan lakukan juga di Indonesia. Ya, karena itu Buchanan itu didampingi oleh Hutchinson, yang kapten Kanada. Betul. Kemudian agak keluar tuh Alphonso Davies, kemudian Ayler akan bermain di kanan. Jadi itu bagus, kombinasi dia itu oke. Dan saya pikir ketika melawan Maroko, saya putar lagi, saya lihat rekaman itu kemarin, itu dia bermain dengan 4-4-1-1, gaya Pep juga kan, 4-4-1-1. Dia rubah dari 3 back itu menjadi, jadi oke, fleksibel. Jadi dia punya 2 striker yang eksplosif. Oh iya, Jonathan David. Jangan Pak sama Hoyland. Iya. Itu luar biasa. Jadi dia akan mencari tipikal-tipikal. Kita kan punya Ole toh. Striker yang seperti ini. Nah, kita ada nggak ini permasalahannya? Nah, itu kalau menurut saya ya tergantung dia nanti. Kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Kita break dulu ya. Setelah itu kita kembali. Masih dengan Bung Ropan dan Bung Harpa. Ada update terbaru tentang U20 nih Bung Ropan? Ya. Di bawah Coach Nova ini. Tapi tadi sebelum Om Boy tanya sebelum break kan ke Harpa apa ada yang perlu disampaikan mungkin yang kepotong tadi? Soal striker. Soal striker ya kembali lagi kan seorang koki kan harus menyesuaikan juga. Memang di Kanada dia punya 2 juru gedor yang luar biasa. Tapi kan kalau nggak ada ya dia harus bisa beradaptasi, dan saya pikir untuk soal beradaptasi John Hartman jagonya lah. Dia memang justru itu kelebihan dia, selalu bisa menyesuaikan dengan material. Tapi ada PR juga buat dia, akan mencari siapa pendamping Ole nih. Kalau Ole cedera siapa yang akan masuk, itu kan jadi PR di timnas kita. Kemarin ya di round 4 kita kelabakan. Ketika nggak ada Ole kan sulit. Ya, Mauro masih jauh. Yang sulit. Jadi harus tugas itu mesti ambil lagi siapa. Siapa tahu kan muncul di Liga Indonesia dia bisa lihat ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bersinar kan. Oke, tentang U20 tadi Gong. Ya kalau bicara U20 kan Nova sekarang udah ke Korea diundang. Tapi kemarin dia sudah menyatakan bahwa dia akan memilih di Januari, dia akan mengumumkan siapa-siapa yang dia ambil di 2 kloter itu, 2 tahapan kan. Pertama ketika dia mengumpulkan 23 pemain, tahapan kedua 25 pemain. Sudah ada dalam catatan-catatan dia siapa yang akan dia pilih Om Boy. Tapi yang menarik kan bahwa dia akan ambil 15 sampai 20 pemain diaspora yang bermain di luar. Makanya sekarang dia akan bertugas untuk keliling di Eropa untuk bisa melihat pemain-pemain mana yang dia akan ambil. Tidak semua memang, tentunya akan dipilih dari 15 sampai 20 untuk masuk di tim U20 untuk berikut kan. Karena masih ada 6 bulan ke depan untuk Piala AFF U19. Itu yang dia akan, kemudian ada kualifikasi Piala Asia U19. Nah itu kan murahnya untuk ke Piala Dunia nantinya. Jadi tugas dia di situ untuk 2026. Iya. Gitu.
Tapi jangan lupa U17 kita ini kan setiap tahun ada Piala Dunia ya. Ada Piala Dunia. Setiap sementara U17 kita coach kita kosong ini. Karena Nova naik ke U20, U23 dirangkap sama John Hartman. Ya seharusnya lebih cepat juga ya kita. Iya dong. Karena kan berarti kan kurang dari setahun ini. Tiap tahun gelarannya. Karena ini udah berjalan ya. Jadi ya jujur. Federasi harus cepat untuk. Iya, harusnya cepat. Bahkan mungkin awal tahun depan paling lambat ya, Januari udah harus ada juga Piala Dunia untuk persiapan Piala Dunia U17. Gitu. Dan banyak pemain-pemain kita kan sudah tidak main juga, ada beberapa banyak pemain dari yang bermain sekarang di U17. Iya. Ya kan itu yang akan diambil Nova juga. Nova sudah bilang kemarin bahwa dia akan ambil dari yang dia pakai kemarin di U17 di Piala Dunia, Boy. Jadi sekarang PSSI bersiap sekarang untuk mencari pelapis itu untuk masuk di Piala Dunia berikut. Itu kan yang sekarang apakah materinya sama seperti kemarin yang tampil kan? Berbeda kecuali mungkin Matthew Baker masih muda, masih 15, yang lain-lain. Kalau cuma tinggal 7-8 kan agak berat juga untuk bisa mencari pelapis mereka. Iya, dan jangan sampai juga apa yang udah kita torehkan kan kita dapat kemenangan pertama lawan Honduras ya. Itu kan udah satu catatan yang bagus lah. Lawan Brazil pun walaupun kita kalah agak susah juga Brazil. Agak susah juga. Ada beberapa kali kita bisa ngelawan mereka. Nah, itu kan momentum itu jangan sampai hilang. Karena tadi yang dikatakan oleh Bung Ropan memang mungkin 2, 3, 4 pemain ya Bung ya yang tersisa. Jadi pasti ada shuffle yang sangat luar biasa. Jadi kalau belum ada nakodanya ya susah juga. Dan pasti kalau nakodanya itu ya bisa saja diberikan kesempatan, misalnya di sana kan misalnya ada Bima, kemudian ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Zulkifli, ada Eko Purjianto yang masih bisa di mana. Tinggal dipilih kan untuk bisa menangani itu. Jadi jangan sampai kosong sama sekali karena Nova sudah di U20. Nah, boys, saya ada tambahkan di sini tentang Jonathan lagi. Dia punya nilai plus sebenarnya. Kalau saya lihat, bukan saja di U23 dia akan menangani satu paket dengan tim senior, tapi kan dia mantan menangani tim putri Kanada yang 2 kali back to back. Baru saya mau tanya itu, Bung Ropa. Back to back kan. Baru saya mau. Jadi dia bisa transfer ilmu untuk membantu timnas putri kita. Betul. Karena nggak gampang berunggu back to back 2016-2018. Perempat final Piala Dunia Putri. Ini kabar baik ini. Iya, jadi keberadaan dia itu bisa dimanfaatkan benar. Mumpung putri kita lagi dipersiapkan bagus kan untuk ke depan. Jadi John Hartman dia bisa bantu ke pelatih putri sekarang kan. Iya, jadi direktur teknik kita kan membawa Jordania pertama kali lolos ke Piala Dunia kan, Zuil. Kemudian pelatihnya John Hartman membawa Kanada lolos pertama kali dalam 36 tahun. Jadi ya mudah-mudahan dengan perpaduan ini kita dapat sesuatu yang baru lah. Iya. Untuk membuat kita bisa lolos 2030 sih kalau saya lihat seperti itu. Bisa ke sana ya. Berulang kali nih tadi. Saya catat ada 4-5 kali nih. Iya. Karena saya punya feeling kita lolos ke 2030. Kita amin. Kita harus aminkan dong, Boy. Itu yang diinginkan semua kan. Yang penting startnya bagus dulu. Iya. Saya mau lihat startnya dulu nih. Kan, banyak orang yang sama dengan saya. Agak kita mau lihat start dulu. Iya Kan. Kita lihat startnya dulu. Impresif. Wah. Iya. Kita harus dan support bagaimana cara penanganan dia kan. Meracik tim ini dengan baik. Kombinasi antara pemain-pemain yang ada di luar dan sekarang dengan di Liga Super yang ada sini, kita akan tunggu. Saya menunggu bagaimana dia mengkomunikasikan tentang sepak bola itu ke teman-teman wartawan lah, ke publik semua. Bagaimana dia mempresentasikan, menjelaskan tentang taktik dan strategi dia itu yang kita tunggu juga. Mungkin peran dari asisten pelatih yang orang Indonesia ini juga sangat krusial ya. Karena kayak kemarin misalnya zamannya STE, karena kalau Patrick Kluivert kan nggak punya asisten lokal kan, itu peran dari Coach Nova sangat luar biasa ya untuk menjadi jembatan informasi kedekatan antara pemain lokal atau budaya kita dengan pelatih Sintayong dalam hal ini. Nah sekarang pun demikian, jadi pemilihan asisten pelatih ini sangat krusial nih, jangan sampai salah memilih seperti kata Bang Henry ya, memilih kucing dalam karung juga. Jadi pelatihnya jangan beli kucing dalam karung, asistennya juga nanti harus sangat tepat sehingga dia bisa menjadi runner dalam tanda kutip bagi John Hartman untuk bisa memaksimalkan. Karena nggak mungkin dia dalam waktu yang singkat ini tahu semua soal sepak bola Indonesia. Iya. Gitu. Harus cari yang bagus. Iya, mungkin. Karena dia pasti belum banyak tahu mengenai. Mungkin dia pernah melatih tim Asia atau klub Asia? Belum pernah. Terakhir Toronto memang agak kurang oke ya, tapi ya itu wajar lah, pelatih kan kadang-kadang ada yang bagus, ada lagi dia bahkan seorang Ancelotti pun pernah flop kan latih Everton gitu. Tapi secara umum ya kita bisa berharap untuk do something dan get something dari seorang John Hartman. Dan ketika dia di Kanada kan, Kanada itu di 90-an peringkat, tiba-tiba melejit sampai di 40-an kan, luar biasa tuh. Dalam sejarah Kanada, bagus. Semoga siapa tahu dia bisa masuk ke 100 besar kita sesuai dengan impian. Dan ketua umum bahwa kita harus menembus, bisa saja, Boy.
Kan banyak juga yang mengatakan, para pengamat, para mantan pemain sepak bola, pelatih kita harus mengetahui kultur, budaya sepak bola kita, termasuk juga pemainnya. Apa perlu sekarang dengan yang dihadapi oleh John Hartman? Ya kalau saya waktu 4 tahun. Ya bisa sih kalau menurut saya bisa ya, apalagi kan dia ini kita bicara bahasa Inggris, dia aman lah kalau bahasa Inggris kan. Saya rasa sih tetap perlu lah, tapi nggak mungkin dalam waktu singkat. Dan itu kembali lagi tadi, makanya peran asisten pelatih sangat penting. Kemudian juga bagaimana dia mau turun ke bawah, berkomunikasi juga dengan pelatih-pelatih Super League, ini juga penting juga. Jadi dalam peperangan kan bukan hanya kita soal jago teknik atau pelatih jago teknik, tapi bagaimana mereka PR-nya bagus sehingga bisa bekerja sama. Jadi saya lihat dari pengalaman saya sih biasanya orang Inggris jago lah seperti itu. Harusnya bisa. Dan bukan cuma bahasa Inggris saya pikir. Dia akan cepat dalam 1 tahun ini untuk belajar bahasa Indonesia, saya yakin. Ketika dia lebih lama di sini, dia sampai setahun ini dia sudah lancar bahasa Indonesia. Sama seperti pemain-pemain diaspora kita kan. Seperti Sandi, Jai, semua. Itu yang paling penting kan, bisa bahasa Indonesia dia, bagus pun dengan bahasa Inggris. Oke, terakhir mungkin closing statement dari Anda berdua untuk kepelatihan Hartman ini mungkin juga akan didengar oleh para netizen. Bung Ropan dulu. Kalau saya sih nggak usah panjang-panjang ya. Kita tunggu ya untuk John Hartman ini. Tentunya kita berharap yang terbaik yang harus diberikan untuk negeri ini. Karena banyak harapan dari masyarakat tertumpu kepada pelatih yang baru ini. Itu aja. Ada harapan, kita dukung, kita tunggu, dan bekerja tanpa terlalu banyak bicara. Wow. Oke. Semoga apa yang kita sampaikan tadi didengar oleh federasi, disampaikan juga kepada pelatih baru kita ya. Betul. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Harpa. Kita akan jumpa lagi dengan kesempatan. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan jumpa minggu depan. Sampai jumpa.